Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi untuk seluruh para pendengar yang bersedia mendengarkan podcast kami. Di sini kami bersama Komandan Kodim 1715 Yaukimo. Selamat pagi Komandan, izin apa kabar Komandan? Alhamdulillah kabar baik Mas Aris. Ya, pagi. Selamat pagi Komandan. Ini Komandan, di sini kami akan bertanya-tanya sedikit terkait penerimaan prajurit TNI AD. Apa saja persyaratan yang disiapkan oleh adik-adik kita yang apabila mau mendaftar? Izin mungkin Komandan bisa memperkenalkan diri dulu sebelum kita bertanya-tanya. Izin Komandan. Saya perkenalan diri dulu, nama saya Letnan Kolonel Infanteri Tommy Yudhistyo. Saya lulusan Akmil 2003. Jabatan saya saat ini adalah sebagai Komandan Kodim 1715 Yaukimo. Sebelumnya saya menjadi Danyanif 756 Imanisili di Wamena. Izin Komandan, apa saja sih proses pendaftaran atau persyaratan yang diperlukan untuk adik-adik kita khususnya putra daerah di wilayah Kabupaten Yaukimo ini untuk bisa menjadi prajurit TNI AD di tahun 2025 ini? Baik, pertanyaan yang bagus Mas Aris. Jadi untuk menjadi prajurit TNI AD, yang pertama adalah niat. Kemudian kita adalah warga negara Indonesia. Setelah itu bisa laki-laki, bisa perempuan. Namun untuk yang akan diterima menjadi prajurit TNI AD, terutama Tamtama, itu memang tidak boleh perempuan. Jadi harus laki-laki. Kalau untuk perempuan nanti bisa mendaftarkan diri menjadi calon bintara. Namun untuk saat ini yang penerimaan pendaftaran yang akan dibuka mulai tanggal 20 Januari sampai dengan 31 Januari ini adalah yang pendaftaran Tamtama. Selain itu kita juga harus berbadan sehat, memiliki jiwa yang sehat, kemudian kita memiliki minimal ijazah SLTA. Untuk hal-hal teknis lainnya silakan datang ke Kodim, nanti akan dijelaskan oleh staf personalia yang membidangi masalah penerimaan prajurit. Apa yang harus mereka siapkan terkait penerimaan calon prajurit TNI AD ini, Komandan? Ya, persiapan itu mulai dari diri sendiri, sehingga adik-adik mau tidak mau harus menyiapkan fisik, mental, akademik maupun psikologi. Jadi untuk fisik silakan adik-adik berlatih sendiri seperti lari, sit up, pull up sampai dengan berenang. Kemudian untuk akademik, adik-adik bisa melakukan belajar mandiri ataupun belajar dengan rekan, belajar kelompok untuk bisa melaksanakan tes akademik sehingga bisa lulus dengan nilai yang bagus. Untuk psikologi, adik-adik harus melaksanakan kegiatan kehidupan sehari-harinya dengan baik dan tertib. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Ini adalah yang paling utama dan yang paling pertama. Sehingga harus jaga kesehatan dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut. Semua harus sehat, tidak boleh ada sedikit pun yang membuat adik-adik nanti kesusahan pada saat melaksanakan pendidikan. Apa saja sih keuntungan apabila adik-adik kami ini atau adik rekan-rekan kita khususnya daerah menjadi anggota TNI AD? Baik, untuk keuntungan bisa menjadi anggota TNI AD yang jelas pertama kita mendapatkan gaji. Gaji itu kita dapatkan. Kemudian apabila kita sakit, rumah sakit tentara ada di mana-mana. Kita bisa berobat gratis. Kemudian yang ketiga, kalau kita masih di batalion, kita akan mendapatkan perumahan dan listrik gratis. Nah, itu semua sudah dijamin sama negara. Namun berbeda halnya apabila kita di Kodim, itu menyesuaikan. Apabila masih ada perumahan, kita bisa masuk perumahan dinas. Namun kalau tidak ada perumahan, mungkin masih bisa menggunakan rumah pribadi yang rekan-rekan punyai sendiri. Kemudian untuk apabila kita sudah menikah menjadi anggota TNI AD, istri kita juga akan dijamin dapat tunjangan istri, dapat tunjangan anak, tunjangan beras dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Aris. Dan izin Komandan mungkin bisa dijelaskan apa saja sih tantangan yang biasanya dihadapi untuk adik-adik kita atau rekan kita apabila mendaftar TNI AD? Mungkin dari Komandan ada saran dan solusi?
Baik, untuk menjadi TNI AD itu sebenarnya mudah kalau kita siapkan. Namun kalau tidak disiapkan berarti ya memang kita agak berat karena ada syarat-syarat khusus mulai dari syarat kesehatan, syarat akademik maupun syarat psikologi. Nah, itu tidak bisa hanya disiapkan dalam 1-2 hari saja, sehingga adik-adik semua wajib berlatih dan belajar, serta yang paling penting adalah berdoa, karena tanpa berlatih fisik seperti lari, restok, sit up, pull up, itu kita tidak akan menjadi kuat. Untuk syarat akademik tentunya kita juga harus belajar sesuaikan dengan pelajaran-pelajaran yang ada di sekolah. Kemudian untuk syarat psikologi itu sebenarnya bisa melihat dari keseharian kita, kehidupan keseharian kita. Kalau kita malas, contohnya untuk bangun pagi, ya itu akan terbawa dan akan kelihatan di tes psikologi itu sendiri. Namun kalau memang kita rajin beribadah, disiplin, mau bantu-bantu orang tua, itu tentunya nanti akan terbawa sampai di tes psikologinya itu bisa kelihatan. Terima kasih untuk jawabannya. Dan seberapa penting sih dukungan dari keluarga dalam proses pendaftaran TNI AD ini? Nah, ini keluarga sangat penting sekali ini mendukung, karena selain niat dari anak itu sendiri, tentunya keluarga tidak bisa berpangku tangan ataupun menyerahkan semuanya kepada anak-anaknya. Namun sangat penting sekali dukungan keluarga. Namun paling penting adalah niat dan kemauan dari rekan-rekan atau adik-adik yang mau mendaftar itu sendiri. Nah, makasih lagi, itu adalah dukungan keluarga paling penting kepada adik-adik yang mau mendaftar, karena tanpa dukungan keluarga juga kita mungkin tidak akan menjadi siapa-siapa. Jadi kira-kira apa saja jalur karir yang tersedia bagi anggota TNI AD setelah mereka menyelesaikan masa pendidikannya apabila dia sudah diterima menjadi prajurit TNI AD? Baik, Mas Aris. Jadi yang tadi sudah saya sebutkan, ada 3 sumber untuk menjadi prajurit karir TNI AD. Yang pertama dari Tamtama, Bintara, dan Perwira. Nah, ini kita yang bahas yang Tamtama saja ya, karena untuk pendaftaran yang kali ini disediakan untuk Tamtama. Ini TNI AD saat ini sangat membutuhkan banyak prajurit yang akan direkrut untuk dijadikan sebagai prajurit TNI AD. Jadi untuk Tamtama nanti setelah lulus pendidikan itu akan mendapatkan pangkat sebagai prajurit 2 atau Prada. Nah, memang pangkat ini adalah pangkat terendah, namun bukan berarti pangkat terendah itu tidak memiliki fungsi. Mereka memiliki fungsi yang sangat signifikan dan sangat penting untuk Angkatan Darat itu sendiri. Jadi setelah pangkat prajurit 2 nanti ada waktu tertentu, kurang lebih 3 tahun, nanti akan naik lagi menjadi prajurit 1. Nanti setelah 3 tahun, 4 tahun naik lagi menjadi prajurit kepala. Nah, sampai terakhir menjadi kopral kepala. Nah, kalau mau sekolah itu nanti diperkenankan untuk bisa menjadi bintara, sekolah lagi di Rindam, hanya sekitar 6 bulan nanti bisa sekolah lagi di Rindam. Nanti kalaupun akan naik lagi ke jenjang berikutnya, nanti ada sekolah perwira lagi. Itu tempatnya ada di Bandung. Demikian Mas Aris. Ya, terima kasih Komandan untuk beberapa pertanyaan yang telah diberikan dan kemudian menjawabnya dengan sangat baik. Kemudian apakah ada pesan terakhir dari Bapak yang bisa disampaikan kepada pendengar yang mungkin agar bisa tertarik bergabung untuk menjadi calon prajurit TNI AD, dan yang dipastikan jadi TNI AD itu tidak dipungut biaya? Mungkin Komandan ada pesan terakhir buat para pendengar kita. Baik, terima kasih. Mari untuk adik-adik yang ada di Yahukimo, Pegunungan Bintang, yang memiliki keinginan untuk menjadi prajurit TNI AD, bergabung menjadi prajurit TNI AD, dipersilakan untuk mendaftar. Dibuka kesempatan yang seluas-luasnya dan selebar-lebarnya kepada seluruh
adik-adik, terutama yang lulusan SMA. Untuk kita melaksanakan pendaftaran ini sampai dengan pendidikan tidak dipungut biaya sepeser pun ataupun alias gratis, sehingga jangan sampai ada adik-adik yang tertipu dengan adanya calo yang ingin menjanjikan sesuatu, membayar sesuatu untuk adik-adik menjadi anggota TNI AD. Itu semua adalah bohong. Saya yakinkan sekali lagi bahwa untuk menjadi prajurit TNI AD tidak dipungut biaya sepeser pun ataupun gratis. Jadi mari untuk adik-adik yang ingin ataupun berkeinginan masuk menjadi anggota TNI AD, mumpung ada penerimaan, silakan mendaftar ke Kodim lewat online ke Kodim nanti akan dilanjutkan Kodim ke Kodam untuk melaksanakan tes sehingga bisa masuk pendidikan dan lulus menjadi prajurit TNI AD. Demikian Mas Aris. Terima kasih Bapak Komandan, waktu dan tempat yang telah diberikan kepada kami kesempatan untuk bertanya-tanya terkait penerimaan calon prajurit TNI AD. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan kepada seluruh pendengar. Terima kasih Komandan, izin. Terima kasih Waktu yang telah diberikan kepada kami. Siap. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.